Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Hasil nabung saham BBCA, BBRI, BMRI, dan BBNI selama 5 tahun dengan modal hanya satu lot. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin mau bikin satu simulasi sederhana. Dimulai dengan pertanyaan, apakah metode nabung saham masih efektif untuk menghasilkan profit jika dilakukan dalam jangka panjang? Berapa persen keuntungan yang bisa dihasilkan dengan menerapkan metode ini? Sebagai perbandingan, Mimin akan gunakan 4 saham bank besar untuk simulasinya. Untuk mempermudah perhitungan, berikut ini kriteria yang akan digunakan. Pertama, diasumsikan dilakukan pembelian satu lot setiap bulan. Kedua, harga yang digunakan adalah open price. Ketiga, pembelian dilakukan secara konsisten tanpa memperdulikan harga yang naik atau turun. Oh ya, sebelum menampilkan hasil simulasinya, Mimin mau ingatkan bahwa pembahasan ini hanya untuk edukasi dan bukan rekomendasi. Tidak ada jaminan kamu akan profit jika mengikuti pembahasan ini. Disclaimer on ya. Sebagai informasi tambahan juga, sumber data historis Mimin ambil dari Yahoo Finance. Untuk itu, sebaiknya kamu cross-check lagi ya. Siapa tahu ada kesalahan penarikan data harga sahamnya. Kamu juga bisa membandingkan harga yang tercantum dengan sumber yang lain agar keputusanmu lebih akurat. Sekarang mari kita langsung bahas saja. Pertama, Bank Sentral Asia atau BBCA. Apabila kamu konsisten membeli saham ini setiap awal bulan sebanyak satu lot, maka harga rata-ratanya akan menjadi 3.600 di tahun 2017, 4.669 di tahun 2018, 5.870 di tahun 2019, 5.920 di tahun 2020, 6.652 di tahun 2021, dan 7.860 hingga bulan Mei tahun 2022. Harga rata-rata BCA memperlihatkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, dari yang awalnya 3.600 di tahun 2017 menjadi 7.860 di tahun 2022. Apabila ditarik dalam jangka panjang, untuk jangka waktu 6 tahun terakhir, harga rata-rata saham ini akan menjadi 5.536. Jika diasumsikan dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 7.500, berarti sudah terdapat capital gain sebanyak 35,48%. Jika dikonversi ke dalam rupiah, artinya modal yang kamu keluarkan untuk membeli saham BCA adalah 35.983.000, di mana portofoliomu saat ini naik menjadi 48.750.000. Artinya kamu memperoleh capital gain sebanyak 12.767.000 untuk nabung saham tahun 2017 hingga Mei 2022. Kedua, Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Apabila kamu konsisten membeli saham ini setiap awal bulan sebanyak satu lot, maka harga rata-ratanya akan menjadi 2.793 di tahun 2017, 3.348 di tahun 2018, 4.139 di tahun 2019, 3.507 di tahun 2020, 4.122 di tahun 2021, dan 4.530 hingga bulan Mei tahun 2022. Harga rata-rata BRI memperlihatkan peningkatan yang konsisten meski sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Dari yang awalnya 2.793 di tahun 2017 menjadi 4.530 di tahun 2022. Apabila ditarik dalam jangka panjang, untuk jangka waktu 6 tahun terakhir, harga rata-rata saham ini akan menjadi 3.655, dan jika diasumsikan dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 4.400, berarti terdapat capital gain sebanyak 20,39%. Jika dikonversi ke dalam rupiah, artinya modal yang kamu gunakan untuk membeli saham BRI adalah 23.755.000-an, di mana portofoliomu saat ini naik menjadi 28.600.000. Artinya, kamu memperoleh capital gain sebanyak 4.844.000-an untuk nabung saham tahun 2017 hingga Mei 2022. Ketiga, Bank Mandiri atau BMRI. Apabila kamu konsisten membeli saham ini setiap awal bulan sebanyak satu lot, maka harga rata-ratanya akan menjadi 6.335 di tahun 2017, 7.331 di tahun 2018, 7.415 di tahun 2019, 5.803 di tahun 2020, 6.327 di tahun 2021,
dan 7.830 hingga bulan Mei tahun 2022. Harga rata-rata mandiri memperlihatkan peningkatan yang konsisten meski sempat mengalami penurunan di tahun 2020. Dari yang awalnya 6.335 di tahun 2017 menjadi 7.830 di tahun 2022. Apabila ditarik dalam jangka panjang, untuk jangka waktu 6 tahun terakhir, harga rata-rata saham ini akan menjadi 6.734. Dan jika diasumsikan harga saham saat video ini dibuat di angka 7.800, berarti terdapat capital gain sebanyak 15,84%. Jika dikonversi ke dalam rupiah, artinya modal yang kamu keluarkan untuk membeli saham mandiri adalah 43.768.000, di mana portofoliomu saat ini naik menjadi 50.700.000. Artinya, kamu memperoleh capital gain sebanyak 6.932.000 untuk nabung saham tahun 2017 hingga Mei 2022. Keempat, Bank Negara Indonesia atau BBNI. Apabila kamu konsisten membeli saham ini setiap awal bulan sebanyak 1 lot, maka harga rata-ratanya akan menjadi 6.777 di tahun 2017, 8.333 di tahun 2018, 8.506 di tahun 2019, 5.277 di tahun 2020, 5.722 di tahun 2021, dan 7.950 hingga bulan Mei tahun 2022. Harga rata-rata BNI memperlihatkan peningkatan yang konsisten meski sempat mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021. Dari yang awalnya 6.777 di tahun 2017 menjadi 7.950 di tahun 2022. Apabila ditarik dalam jangka panjang, untuk jangka waktu 6 tahun terakhir, harga rata-rata saham ini akan menjadi 7.002, dan jika diasumsikan dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 8.700, berarti terdapat capital gain sebanyak 24,25%. Jika dikonversi ke dalam rupiah, artinya modal yang kamu keluarkan membeli saham BNI adalah 45.513.000-an, di mana portofoliomu saat ini naik menjadi 56.550.000. Artinya, kamu memperoleh capital gain sebanyak 11.036.500 untuk nabung saham tahun 2017 hingga Mei 2022. Dengan simulasi yang kita lakukan tadi, bisa disimpulkan bahwa saham BCA memperlihatkan capital gain tertinggi dengan persentase sebanyak 35,48%. Dari sisi nominal, BBCA juga memperlihatkan capital gain tertinggi sebanyak 12.767.000. Meski begitu, perlu diingat bahwa ini hanya simulasi ya. Mungkin saja hasil di masa depan berbeda dengan data di video ini. Untuk itu, selalu berhati-hati dan pastikan analisa terlebih dahulu. Jangan telan mentah-mentah isi video ini, dan ingat kalau kamu rugi, kamu sendiri yang menanggungnya. Jadi, pastikan kamu tahu apa yang akan dibeli ya. Setelah melihat pembahasan di video ini, Mimin mau sampaikan bahwa metode nabung saham itu akan efektif jika dilakukan dengan konsisten dan memiliki strategi yang tepat. Kamu perlu mengetahui saham mana yang layak untuk ditabung, bagaimana penerapan dollar cost averaging untuk sekali nabung, perkiraan simulasi di masa depan, update poin penting dari kinerja keuangan terbaru, dan memanfaatkan kehebatan dividen di masa depan. Nah, apabila kamu ingin mempelajari metode nabung saham dengan lebih detail dan mencari tahu rahasia tentang dividen, mungkin e-book strategi nabung saham bisa membantu. Di e-book ini banyak penjelasan, contoh nyata, dan studi kasus tentang metode nabung saham dan dividen investing. Kamu juga akan mendapatkan bonus berupa file Excel yang berguna untuk melakukan simulasi dan pencatatan secara mandiri. Apabila ingin membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik.
Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Thank you.